lumayan ini lossnya. Udah balik sih ini, tapi lumayan juga nih lossnya. Ini internetnya nggak menjamin, tidak mendukung, dan kayaknya server binomonya juga lagi down ya. Wah, nggak bisa. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Lagi menggunakan Sega Indra Kesuma. Hari ini agak gelap ya si Setiawan. Gelap. Baru loss tadi. Jadi ya perlu kalian ketahui guys, trading itu tidak selalu profit. Ada kalanya loss. Bahkan gua yang udah di level pernah di angka 1 miliar lebih pun trading Pasti pernah loss. pernah loss juga gitu. Loss itu wajar, manusiawi. Nah, dia tadi lossnya itu naas gara-gara koneksi internet di kantor kita ini lagi jelek ya. Lemot banget. Kita cari open posisi juga nggak keluar ya, nggak muncul. Pending terus ya. Pending. Ini antara internet yang lemot atau memang server binomonya lagi mau maintenance atau bermasalah. Jadi dia tadi klik sekali nggak muncul, klik berkali-kali, akhirnya tadi wah lumayan nih lossnya. Udah balik sih ini, tapi lumayan juga nih lossnya. Lumayan juga ya. Wah, loss berapa tadi? Sekitar 7 juta ya? 7 jutaan. Jadi perlu kalian ketahui, walaupun kita mentor ya, kita mau kasih tahu ke kalian semuanya, kita nggak mau mulut-mulut manis, trading itu profit mulu. Ada kalanya kita bisa mengalami loss ataupun kerugian. Ini sebenarnya wajar. Oh, udah bisa open posisi, cuman lemot ya. Kayaknya kita mending jangan trading. Jangan trading dulu sih kalau bahaya sih. Nah, tadi rencananya sih kita pengen bikin konten ini untuk ngebalikin loss-nya. Nah, karena sebenarnya si Setiawan loss, tapi tetap dalam batas money management yang aman sih. Karena dia loss-nya selalu dia udah 70-an juta. Udah naik, udah withdraw juga. Dia udah seneng banget, udah sempat withdraw, udah sempat beli iPhone Pro Max. Kalian hina-hina dia ya, selfie pakai iPhone 8 kalian hina-hina, jadi beli Pro Max ya. beli terus kan? Withdraw, beli Pro Max, malah ternyata loss ya. Jadi kita pengen share juga ke kalian, trading itu tidak selalu profit. Ada kalanya kita mengalami loss ataupun kerugian. Bisa karena salah kita, bisa karena human error, ataupun karena kondisi keadaan. Nah, gue pernah loss di angka yang gede itu waktu lagi bawain workshop di Bali. Itu bareng Roy juga, nggak salah. Kita terabar, lagi terabar. Kondisi internet di tempat itu, lagi di Bali itu lagi hancur. Nah, aku terabarnya itu bukan sendiri, aku terabar beserta grup lain, ada 300 orang lebih. Terabar bareng sama peserta workshop itu ada 20-30 orang. Akhirnya di kompensasi keempat, kita udah open posisi, udah kena sampai kompensasi keempat tuh, nggak keluar. Lemot ya, delay. Klik lagi berkali-kali, akhirnya loss. Member semua yang di situ loss. Bayangin aja, lagi bawain workshop bikin orang loss gitu. Orang udah ikutan workshop, pengen belajar trading, pengen profit, loss. Dan kemarin tuh saldo aku udah 400 juta. Minus 70 kalau nggak salah. Jadi itu lossnya lumayan parah karena tidak sesuai dengan money management. Harusnya kan loss tuh di trading plan seperti yang udah aku bilang. Coba lu ingat gak? Batasan profit kan 1-3% maksimal. Yeah, batasan loss sebenarnya 10-15%. Kita tidak boleh loss lebih dari itu. Nah, sama, kita mau trading di saham, di cryptocurrency, di forex, itu kan ada cut loss. Cut loss itu penting. Bahkan kemarin aku ketemu sama Master Gema, masternya forex Indonesia dari akselerasi. Ya dia juga melakukan cut loss. Dia juga pernah loss 8M. Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Itu gua sama Wiki bareng Master Gema, Master Forex Indonesia. Dia share dia pernah loss itu 8M. Dan itu angka yang gila, fantastis sih itu buat trading. 8 miliar kok. Itu kita kalau nyari wah, susah. Aku di binomo maksimal itu 1,6-1,7 M. Itu pun susah. 8M, dan forex itu memang lebih gede. Binomo ini mungkin trader yang bisa mencapai angka ratusan juta sampai 1M itu masih sedikit di Indonesia. Bahkan bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Tapi kalau untuk trading forex saham, wah tuh lihat. Nah, wah gila ini mah nggak bisa. Kita mending entar aja kita balikin lossnya. Ini internetnya nggak menjamin, tidak mendukung, dan kayaknya server binomonya juga lagi down ya. Wah, nggak bisa. Oke, kita nggak usah trading lagi. Ya, kita pengen share hari ini ke teman-teman semuanya. Walaupun gua udah jadi mentor, Setiawan juga udah jadi mentor, bukan berarti kita tuh nggak pernah loss.
Bahkan di level kita sekarang, Setiawan udah jadi mentor, udah profit konsisten juga, ini saldo dari modal 20-an juta udah naik hampir 100 juta. Kalau nggak di withdraw sebenarnya udah 100 juta ya. Udah sih. Udah 100 juta dalam waktu 1-2 bulan konsisten terus, tidak pernah loss. Akhirnya mengalami loss ya karena tadi koleksi internet yang tidak mendukung, dan akhirnya kita manusia itu punya emosi. Pasti. Kita punya emosi Dan kadang-kadang. sekarang aku juga lagi emosi Punya sebenarnya, lagi emosi. Lagi emosi. Jadi kadang-kadang kita trading, kita udah nggak keluar, kita udah analisis nggak keluar. Nah, biasanya kasus-kasus yang terjadi menurut pengalaman gua ya, menurut pengalaman gua sehari-hari setelah gua jalani trading 2 tahun kurang lebih, kadang-kadang kita udah profit nih seminggu. Dalam seminggu kita profit, di hari ke-8 kita loss. Profit yang kita kumpulkan 1 minggu itu habis. Akhirnya panas. Sebagai manusia kesel dong. Kesel dong. Kita udah buang waktu seminggu konsisten, susah payah analisis, udah stres, hilang begitu aja. Nah, biasanya orang kalau udah stres yang dilakukan apa? Trading lagi. Alhasil apa? Dan kalah lagi. Kalahnya lebih parah, guys. Jadi di video kali ini kita pengen share tentang bagaimana cara membalikkan loss. Nah, kebetulan banget Setiawan tadi pagi baru mengalami loss yang cukup gede lah, sekitar 7 jutaan. 8 juta. Cuma saldo dia kan 70-an juta. Jadi sebenarnya lossmu ini masih batas wajar. Karena 10%. Tapi yang namanya uang ya tetap kesel juga gitu. Karena biasanya kalau kita udah loss, kita mikir tuh, seandainya uang 7 juta tadi dipakai beli ini. Iya, benar. Dipakai Manusiawi ya. Untuk beli kado ke orang tua atau dipakai untuk makan enak, udah enak. 7 juta. Nah, kita biasa mikir gitu. Sama seperti gua mikir kemarin loss 70 juta. Seandainya tuh dipakai untuk beli iPhone, beli laptop, beli apa gitu, udah bisa enak kan. 70 juta itu bukan angka yang kecil loh guys. Ya walaupun kalian lihat di TikTok gue bilang murah banget, itu kan cuma konten ya. 70 juta itu gede loh. Jangan main-main gitu kan. Banyak orang di luar sana bahkan gaji UMR masih 3-4 juta, itu kan udah bersyukur gitu. Dan gue dulu ingat gue kerja sama orang juga gaji gue juga 3-4 juta. Nah, main di kafe-kafe juga cuma dibayar ratusan ribu. Jadi 70 juta bagi gue hampir saat ini, walaupun mungkin gue udah punya aset miliaran, tetap adalah angka yang besar guys. Bahkan 7 juta itu sendiri bagi gue juga lumayan. Karena kita mikir 7 juta itu kita bisa menggaji karyawan, kita bisa ngapain aja dengan 7 juta itu, kita bisa bagi-bagi makanan gratis, lebih berguna daripada kita loss, kita kasih ke binomonya gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi hari ini kebetulan karena Setiawan loss, sebenarnya yang aku pengen sharing ke kalian semuanya melalui video ini, loss itu wajar. Itu yang perlu kau tahu. Jadi aku sampai saat ini masih menjadi mentor Setiawan, karena walaupun Setiawan udah jadi mentor khusus tadi, udah ngajarin orang, tapi aku masih tetap ngarahin dia, pantau dia, karena ya masih butuh pengarahan. Karena mungkin bedanya kita, analisis mungkin sama-sama jago. Jam terbangnya udah jauh. Jam terbang mungkin aku lebih tinggi, dan sangat jauh memang. Dari segi psikologi dan mental, mungkin aku lebih di atas dia. Dan itu cara membentuk mental dan psikologi yang terbaik dalam trading itu adalah jam terbang. Hukum 10.000 jam. Semakin sering kita belajar, semakin sering kita trading, semakin sering kita menganalisis market, kita bakal semakin jago. Nah, makanya mungkin selama 2 tahun ini jam terbang aku rutin sekali trading setiap hari lihat market, lihat candlestick, lihat chart, analisis terus, loss profit, udah banyak, udah pernah ngalamin loss yang sebanyak itu, akhirnya udah mentalnya udah lebih kuat. Sekarang loss pun udah nggak takut. Aku kemarin pernah loss beberapa minggu yang lalu. Loss di angka 60-an juta. Cuman posisi aku beda dengan aku loss 70 juta 1,5 tahun yang lalu. Dengan aku 3 minggu yang lalu loss 60 juta beda. Beda penyebab atau gimana? 60 juta. Penyebabnya beda. Penyebab yang kemarin kan internet. Penyebab yang ini ya karena salah aku sendiri. Aku salah lihat angka. Aku mau open posisi kelebihan nolnya. Human error ya. Kan ada kan? Mungkin kalian mau open posisi 1,4 juta, kepencetnya 14 juta. 14 juta jadi. Kepencetnya 3 kali pula kan. Habis. Nah, aku kemarin udah di kompensasi ketiga atau keempat, akhirnya aku loss 60 juta. Pada saat itu karena aku udah pernah mengalami loss yang gede. Yang aku lakukan adalah aku tenang. Aku lihat saldo aku kemarin tuh sekitar 400 jutaan. Oke, tenang. Loss 60 juta ini berarti loss sekitar 15% dari saldo aku. Yang aku lakukan adalah aku malah deposit lagi. Aku deposit 100 juta. Jadinya jadi 500 juta. 500 juta. Jadi ditambah dong depositnya. Nah, kenapa cara aku deposit? Ini salah satu cara yang paling aman. Cara membalikkan loss adalah deposit lagi. Deposit lagi, cuman perlu diingat, kita bisa mengejar loss itu pelan-pelan. Biasanya 3 hari sih. Batas kurang lebih 3 hari aku kejarnya 60 juta per hari, aku dapat 20 juta sampai 25 juta. Itu sekitar 3% juga dari saldo aku.
Jadi kan 500 juta nih, aku carinya 20 juta, berarti 4% lah, lebih sedikit. Dalam 3 hari itu balik. Udah balik, 100 jutanya aku withdraw lagi. Aku withdraw lagi, jadi saldo aku sekarang, yang tadi yang loss tadi udah balik. Dan 100 jutanya aku tarik lagi, gitu. Kenapa harus di withdraw? Ya supaya kita trading yang nggak pakai uang kita lagi, ibaratnya. Jadi sebenarnya sebagai informasi, saldo aku sekarang di Binomo ada sekitar 400 jutaan. Itu aku withdraw dari 1M lebih, dan itu adalah saldo profit. Trading dengan saldo profit itu kita lebih tenang. Karena bukan uang kita gitu ya. Makanya sebenarnya modal lu kan 20 juta. Saran aku lu boleh depo, lu boleh withdraw 20 jutanya. Jadi pure ini saldo adalah hasil profit. Dengan lu trading dengan hasil profit, jauh lebih tenang. Tapi biasanya pun, walaupun udah hasil profit, kalau loss pun tetap gak terima. Ya, emang kesel juga. Pasti gitu. kesel juga. Kan karena bisa diuangkan gitu. Ya, karena ini duit gitu loh. Siapa yang gak kesel kehilangan duit yang banyak gitu kan. Jadi salah satu cara untuk mengatasi loss adalah di withdraw lagi. Di deposit lagi. Ketika udah terkejar, di withdraw. Jadi dengan kita deposit, kan yang kita kejar persentasi nih. Persentasi kan. Jadi artinya kalau semakin gede saldo kita, nominal profitnya semakin gede. Jadi pakai persentasi. Nah, jadi kalau contoh 10 juta, loss 3 juta, loss 30% kan. Sebenarnya nggak disarankan sih itu, kegedean. Sisa 7 juta. Mau ngebalikin 3 jutanya gimana? Deposit lagi 10 juta. Kalau bisa deposit lebih banyak, lebih bagus. Ketika udah balik 3 jutanya, di withdraw lagi. Itu salah satu cara. Yang kedua, cara untuk ngebalikin lossnya adalah pelan-pelan. Open posisinya dikecilin, jam tradingnya ditingkatin. Kalau misalnya lo trading itu dari 1,4 juta, dari 500.000, dari 300.000, diturunin aja dari 35.000, dari 70.000. Atau 14.000 juga bisa. Cuma ya agak lebih lama gitu ya. Jamnya ditambah. Nah, ini pernah aku lakukan. Aku pernah dengan modal 300 juta, mau tarik 50 juta, aku trading dari 140.000. Rutin sampai 2-4 jam. Memang side effect-nya adalah pusing karena ngeliatin candlestick terus pusing. Cuma itu safety. Jadi gini, logikanya gini, kita kan pakai technical kompensasi yang aku ajarkan, martingale gitu kan. Jadi semakin banyak saldo kita, sebenarnya semakin safe. Makanya keluarlah kayak kita hukum peluang. Hukum peluang kan artinya kita trading, kita analisis market hanya ngeliat tren nih. Jadi trennya naik, ya udah kita open posisi, ikutan naik. Kalau loss kita compare lagi. Logikanya saldo 10 juta, open posisi dari 14.000. Coba aku mikir, pasti susah loss. Benar. Karena kita trading kalau bener ya, jarang kena kompensasi ke-4. Apalagi ke-5, ke-6 dan seterusnya. Maksimal kompensasi yang pernah aku temui itu kompensasi ke-8. Itu pun cuma sekali seumur aku trading. Member-member aku pernah sampai kompensasi ke-9 sih, tapi itu gila sih. Mungkin dia dari awal open posisinya udah salah sih ya. Enggak, itu karena dia bolak-balik arahnya. Bolak-balik arahnya enggak tentu. Enggak searah. Kompensasi yang searah itu maksimal aku pernah ketemu itu sampai ke-8. Itu pun cuman sekali selama aku trading. Paling sering itu kedua, ketiga itu average-nya paling sering. Yang paling sering itu kedua justru. Kompensasi kedua udah masuk. Kedua udah masuk. Karena kita tradingnya benar, analisisnya benar. Kalau nggak benar memang bisa sampai ke 7 ke 8 sih kemarin itu. Nah, jadi itu caranya. Saldonya gede tapi open posisinya kecil. Jadi kita menang terus, tapi harus sabar ya. Nah, ada member kita sih. Kita kemarin konsultasi kan. Dia modalnya 50 juta, dia open posisi dari 40.000. Dia udah ngerasain tuh profit 1-3% udah 3 minggu hampir sebulan. Akhirnya iseng. Open posisi digedein lah dari 140.000. Karena kompensasi ke-5 sampai ke-5. Akhirnya loss-nya lumayan. Karena 140.000 kan dikompensasi ke-4 itu udah 2.200.000 ya. 2.200.000 ke 5 itu udah 5 jutaan. Jadi total loss dia harus sekitar 8 jutaan. Itu udah bahaya. Nah, maka saran aku kepada kalian khususnya yang pemula, apabila mengalami loss itu wajar. Caranya ya tadi, yang pertama bisa didepoin lagi. Makanya balik lagi, trading itu deposit jangan pakai duit dapur, jangan pakai duit kebutuhan, pakainya duit nganggur. Jadi kita harus punya nih, kita total harta kita 100%, untuk trading itu sisihkan sekitar 30 maksimal 40% aja dari harta kita. Jangan uang lu cuma 10 juta, lu taruh semua 10 juta di sini. Bahaya ya. Tertekan buat trading. Makanya ada member yang kemarin nanya kan, aku mau deposit 100 juta, aku tanya uangmu udah 1M belum? Dia bilang belum, ya udah jangan. Jangan, kalau uangnya udah 1M, ya, deposit 100 juta nggak apa-apa. Karena mindsetnya kalau kita trading udah siap loss. Ya, harusnya gitu sih, mindset yang benar. Kalau kita punya mindset udah siap loss, biasanya jarang loss. Kalau kita dari awal mindsetnya harus menang, harus dapat duit, aku punya banyak kebutuhan, mau mengandalkan ini, harus profit dari Binomo supaya bisa bayar cicilan dan lain sebagainya.
biasanya nggak. Makanya waktu Setiawan mau deposit 20 juta, dia udah konsultasi dulu sama aku, bilang yakin nggak uang kau oke nggak, ini uang nganggur, kau siap nggak ini loss? Iya siap katanya, aman, 20 juta ini udah aku siapkan. Jadi kalau loss pun nggak apa-apa, yakin ya, yakin. Ternyata udah profit 70 juta, loss 7 juta, pondok juga dia. Kesel ya, uang tuh cuy. Jadi nggak bisa guys. Nah, sebenarnya kau di posisi yang beruntung. Kenapa? Karena saldomu 20 juta, sekarang udah jadi 70 juta. Kau loss pun masih dibilang profit. Cuman ya balik lagi otak kita nih, kadang kita nggak terima, namanya emosi, manusia. kadang kita tamak, aduh harusnya 7 juta itu tadi. Ini sama, aku nggak pernah dengar cerita orang yang main judi di kasino. Modalnya 10 juta. Dia main judi di kasino, naik sampai 25 juta. Naik sampai 29 juta. 1 juta lagi tanggung 30 juta. Main dia lagi, judi loh di kasino kan. Akhirnya turun jadi 22 juta. Tadi aku bisa 29, dikit lagi 30, main lagi, turun lagi 14 juta. Kan masih profit kan? Masih profit. Nggak terima. Main lagi, nol. Habis. Nyesal jadinya. Enggak. Mending aku di 19 tadi udah berhenti gitu. Udah nyesal, kesel, taruh lagi 10 juta. Tadi aku bisa 10 juta, hampir 29 juta. Aku taruh lagi 10 juta. Naik lagi nih, 17 juta. Dikit lagi, naik lagi. Akhirnya habis lagi, kesel lagi, taruh lagi. Akhirnya habis 30 juta. Itulah yang bahaya. Nah, trading itu hati-hati gitu. Kalau kita silap-silap itu bisa mirip-mirip kayak judi. Sebenarnya bisnis apapun itu ada unsur gamblingnya sih. Bener. Hidup aja udah gambling ya. Ya, hidup aja gambling. Kita nggak tahu kan 5 menit ke depan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba kiamat kah, nggak tahu gitu. Jadi life is a gambling sebenarnya. Jadi apalagi yang berhubungan dengan dunia bisnis, trading itu sebenarnya gambling. Jadi sebenarnya kita kuliah pun itu gambling. Kita nggak tahu, nggak ada jaminan kita jadi orang berhasil. Nggak ada jaminan kita udah kuliah jurusan ini bisa dapatkan pekerjaan sesuai jurusan ini. Sama sekolah juga nggak ada jaminan lu bisa pintar di sekolah. Lu kerja sama orang juga nggak ada jaminan lu bisa dapat jabatan yang bagus. Nggak ada jaminan lu bisa bertahan, bisa jadi besok dipecat. Jadi hidup itu pun gambling guys. Nggak ada yang pasti. Apalagi yang berhubungan dengan bisnis. Sebenarnya kayak trading ini, lu belajar sejago apapun, belum tentu lu bisa profit terus loh. Nah ini penting untuk kalian semua. Kita mau ngingetin kalian, kita nggak mau nyesatin kalian. Sejago apapun kalian ada waktunya kalian bisa loss. Yang namanya manusia, nggak ada yang pasti. Makanya perlu diversifikasi. Diversifikasi artinya adalah kita itu trading tidak di satu instrumen. Contoh nih, gue trading di binomo, tapi gue trading saham juga, gue trading cryptocurrency juga, gue punya bisnis lain juga, bisnis kuliner, gue punya startup juga. Jadi diversifikasi, jangan hanya mengandalkan satu hal. Tapi penting untuk kita pertama kali belajar, fokus dulu di binomo. Udah rasa stabil, udah konsisten, coba yang lain. Dikembangkan ke lain ya. Coba saham, jadi diversifikasi, nggak satu aja gitu. Kita bisnisnya kalau bisa banyak. Kalau bisa kita nyimpan uang kita, taruh uang kita itu investasi di banyak basket, di banyak keranjang. Jadi apabila yang satu gagal masih ada yang lain, yang satu gagal masih ada yang lain juga gitu. Jadi penting untuk kita melakukan diversifikasi. Jadi contoh nih kayak corona, banyak bisnis-bisnis yang hancur karena mereka cuma nggak punya backup plan. Bisnisnya cuma satu, kuliner hancur nih waktu corona, nggak ada yang datang makan karena sepi ya, nggak boleh dine in, sepi. Jadi mereka nggak ada backup plan. Nah, coba kita punya backup plan. Kita punya bisnis lain, kuliner sepi, tapi kita jual baju konveksi. Kita punya bajunya sepi juga. Ya, pikir dong apa yang bisa kami. Ya kemarin ada orang yang akhirnya bikin masker scuba gitu-gitu kan. Jadi ya harus memanfaatkan. Bisnisnya follow the trend juga ya. Nah, jadi gue mau bilang juga ke teman-teman semuanya, kita nggak tahu sampai kapan binomo bisa bertahan. Kita juga nggak tahu sampai kapan kalian bisa profit terus di binomo. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa sekarang kalian belum trading, ini waktu yang tepat untuk trading. Mumpung binomo masih bisa diakses, mumpung trading ini masih populer, mumpung sekarang masih bisa belajar dengan gampang. Kita nggak tahu, apalagi sekarang binomo kan, nah mudah-mudahan cepat legal ya. Dengar-dengar sih mereka mau legal guys. Sekarang kan binomo jujur aja ilegal, tidak punya izin resmi di Indonesia karena mereka dari luar negeri. Tapi bisa jadi kedepannya legal karena berkata dari Indodax itu kan cryptocurrency, Bitcoin itu juga dulu ilegal. Akhirnya kan menjadi legal karena udah diurus surat izin, regulasi dan lain sebagainya. Ya cuman ya penting untuk kita tidak investasi di satu market, di satu platform. Nah itu dia tadi. Jadi ketika lu loss di binomo, lu lihat sahammu masih profit, aman gitu. Nah makanya ntar aku mau ngajarin juga Setiawan supaya bisa trading di banyak hal. Pertama fokus di binomo dulu. Jadi loss yang lu alamin sekarang lu jangan sedih, lu masih posisi profit kok.
masih aman gitu. Jadi ya mungkin saran dari gua, lu rehat dulu sejenak, gak usah trading dulu. Rehat 1-2 hari, nikmatin profitnya lah, kan baru beli iPhone Pro Max gitu kan. Nikmatin dulu hasil profit. Penting untuk kita kalau udah profit di WD. Jangan tamak dibiarin, nggak apa-apa aku mau timbun terus akhirnya loss. Nggak sempat WD udah loss. Sama kayak ada member khusus trading, modal 10 juta seminggu jadi 97 juta. Hampir 100 ya. 3 juta lagi katanya, tanggung. Akhirnya 0. Ya memang ya nggak, kalau dipikir-pikir kan cuma 10 juta. Lossnya. Cuman sakit loh, udah sampai 97 juta. Belum sempat nikmatin udah habis. Nah, jangan lupa kalau udah di withdraw disisihkan juga untuk nikmatnya sendiri dan untuk bersedekah, beramal. Nyenangin orang tua dah. Jadi psikologi kita pun terbantu. Benar. Ini aku alamin. Aku kalau udah withdraw, hasil profit aku bagiin ke orang-orang yang membutuhkan, aku beliin mama aku hadiah atau apa. Jadi psikologi kita terbantu. Ini salah satu tips penting untuk kalian yang mau belajar trading, psikologi. Nah, mungkin ada yang pengen lu sampaikan sebelum kita tutup video ini, Setiawan, jangan sedih lagi lah. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya yang kalah ya wajar sih, manusia juga. Dan kita juga yang udah di posisi sebagai mentor kursus trading ya kalah juga ya wajar gitu kan. Tapi tetap juga di trading plan tadi yang kayak Koindra bilang, itu ada batasan maksimal ke loss-nya, maksimal profit-nya juga ada gitu. Target hariannya ada juga gitu. Jadi ya tetap ke trading plan lagi sih gitu ya. Jadi sebenarnya dia loss masih aman karena masih dalam batas trading plan, nggak melenceng. Kecuali tadi dia emosi. Nah, beruntung karena dia di sini tradingnya banyak yang nahan. Di disotif, udah emosi dia tadi ditahan sama si abang kuning tadi. Si Kevin. Sini abang kuning Bang Kuning masuk sini. Nah, jadi ini kebetulan ini kawan baik dia kan. Penyelamat ini. Dia udah lost tadi kan, udah emosi kan? Ya, sedih dia. Ditahan ya. Kita hibur dia, kita hibur. Ditahan juga. Jadi penting kalau kalian udah gondok dia, udah emosi ya, bahasa Medan gondok ya. Biasanya klik aja. Nah, untung harus ada orang yang stop, tahan itu. Sabar. Ya kalau kalian udah nikah, punya istri, suruh istri kalian tahan kalian. Jadi biar jangan panas gitu kan. Punya teman-teman yang di samping, ya tahan kalian. Karena kalau nggak ada yang nahan, biasa hancur itu. Bisa jadi 0 loh tadi. Iya. Emosi kan. Untung ada Bang Kuning ini. Iya. Makasih Bang Kuning. Thank you Bang Jangan Kuning. lupa follow Instagram Bang Kuning, Kevin Ayo tuh. Baca ya. Oke. Ya, tiga. Oke guys, jadi semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Penting untuk kita, ya loss itu wajar, tapi kita harus bisa bangkit dari loss dengan cara-cara yang udah kita share tadi ya. Semoga Awan bisa bangkit dari lossnya dan bisa balik lagi terabar di grup, ya kan? Harus terabar nih. Harus. Ya, awal terabar di grup kan Awan yang mimpin, kadang-kadang aku, kadang-kadang Awan, kadang-kadang ada Wiki juga. Jadi kita akan ngasih sinyal di grup biar teman-teman semua pada profit. Caranya bisa join di grup ini yang di bawah di deskripsi, itu grup yang asli. Selain itu semua fake. Di Telegram, gue juga nggak pernah balasin chat. Jadi kalau ada orang atas nama Indra Kesuma ngebalasin chat kalian di udah Telegram, pasti fake. Nggak pernah ada investasi titip dana, nggak pernah ada menjanjikan titip 1 juta, mopit ya kan? Apaan mopit? Mopit jadi 2 juta, nggak ada itu. Jadi kita nggak pernah nitip dana, kita hanya memberikan edukasi, kita ngajarin kalian untuk menjadi trader yang independen, mandiri, dan bisa profit konsisten. Bener. Cara bergabung, kalau mau belajar sama kita di website khusustrading.com, kalau mau gabung di grup gratis, ikutin Terabar, ada di link di bawah ini. Selain itu semua fake, bukan grup saya. Oke, perlu diingat ya. Oke guys, thank you so much sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau ikutan giveaway, seperti biasa komen. Ntar gua dan Setiawan bakal live di Instagram. Pasti. Kapan? Tungguin aja. Ini bakal jadi giveaway yang gede-gede. Kita bakal bagi hadiah untuk 10-20 orang mungkin. Buat kalian yang udah setia nontonin YouTube kita, subscribe dan juga tuliskan komentar-komentar kalian yang terbaik. Dan jangan lupa sertakan username Instagram kalian. Jadi kita bisa tahu siapa yang menang. Kita bisa mention di Instagram. Oke guys, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Gua Indra Kes, Awan, salam Profit.